Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada hari yang mulia, di bulan yang mulia ini, saya mengajak dan mengingatkan pada kita semua untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Nikmat umur sungguh nikmat yang tiada terukur. Nikmat sehat sungguh tiada tersekat. Nikmat zuriat yang soleh dan solehah, dan seterusnya. Semua harus kita syukuri, karena tidak mungkin kita akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan pada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 18. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa tunduk dan patuh kepada syariat dan sunnah Rasulnya hingga hari kiamat. Marilah kita berusaha meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik dan pada waktu yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang kriteria dan cara memilih pemimpin yang baik. Hadirin sekalian, pengertian pemimpin yang baik dalam hal ini adalah pemimpin yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan dalam Islam yang pernah dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kriteria yang diindikasikan ciri-cirinya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kriteria yang diindikasikan pemimpin yang baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai berikut. Yang pertama, secara umum kita dapat melihat dan merasakan sebuah situasi dan kondisi seperti yang pernah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akan datang suatu masa, suatu kondisi masyarakat dipimpin oleh pemimpin yang baik, dan ada pula masanya dipimpin oleh pemimpin yang berakhlak buruk. Lengkapnya, hadis tersebut adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hisham bin Urwah, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayalikum ba'di walatun fayalikum albaru bibirri wa yalikum alfajir bifujuri fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqq fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa alaihim." Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka. Dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa.
Kaum muslimin rahimakumullah, seiring dengan sunnatullah dan sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa kita semua pasti menginginkan untuk dipimpin oleh orang-orang yang baik, adil, bijaksana, mengayomi, dan seterusnya. Oleh sebab itu, walaupun kita tidak memiliki pemimpin yang sesempurna dengan kriteria yang digariskan oleh Rasulullah SAW tersebut, tapi setidak-tidaknya mendekati kriteria tersebut, maka perhatikanlah kriteria yang dapat membimbing saudara mencari pemimpin yang ideal dan baik, sesuai dengan fitrah kita merindukan pemimpin yang baik. Yang pertama, pilihlah yang berakhlak jujur, dan inilah karakteristik paling tinggi yang dikehendaki dalam Islam. Pemimpin dengan karakteristik jujur ini sering kita dengar istilah shadiq, artinya benar, jujur, dan dapat dipercaya. Rasulullah SAW pernah memberi amanah kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Samurah dalam hadis Bukhari, la tas'al al-imarah fa innaka an u'titaha an mas'alah wa kilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alah wa inta alaiha wa iza halafta ala yamini fara'aita ghaira khairan minha fakaffir an yaminik wa'til ladzi huwa khair. Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarah sumpahmu, dan lakukanlah yang lebih baik. Bermimpi dan mencari pemimpin yang baik yang sesuai dengan kriteria pertama ini harus diusahakan dan diperjuangkan, sebab pada prinsipnya kepemimpinan yang jujur itu bukan calon pemimpin yang meminta untuk dipilih, akan tetapi kita selaku pemilih harus berjuang dan berusaha menjadikan manusia berakhlak jujur yang kita yakini untuk dijadikan pemimpin. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, carilah dan pilihlah pemimpin yang memiliki jiwa penyampai, penyambung, penghubung, atau dalam sifat kepemimpinan seorang nabi disebut dengan istilah tabligh. Pengertiannya adalah bahwa pemimpin yang mempunyai karakter penyampai atau tabligh ini layak untuk dipilih dan dijadikan pemimpin. Apabila seorang nabi itu sebagai penyampai risalah Allah, maka pemimpin adalah penyampai atau pengantar hukum dan perundang-undangan kepada semua lapisan masyarakat, sehingga dengan telah disampaikannya hukum dan perundang-undangan tersebut ke masyarakat, masyarakatnya menjadi sejahtera. Pemimpin itu adalah seorang deliver atau penyampai nilai-nilai kebenaran, penyampai nilai-nilai hukum untuk diaplikasikan oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, cari dan kukuhkanlah pemimpin yang mempunyai atau berkarakter sebagai deliver atau penyampai tabligh. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, carilah dan tetap kekeh dalam cita-cita ingin dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkarakter amanah. Sebenarnya makna amanah dalam perspektif kepemimpinan ini mengandung makna bahwa pemimpin itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka lebih identik bahwa pemimpin yang baik itu adalah lebih cenderung kepada nilai-nilai keadilan. Pemimpin baik adalah pemimpin yang mampu menghadirkan rasa keadilan kepada masyarakat, bangsa, dan negaranya. Para ahli mendefinisikan amanah dalam perspektif kepemimpinan adalah mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan jabatan pada orang yang berhak, menyerahkan tugas kepada orang yang sesuai dengan keahliannya, menyerahkan tugas kepada orang yang selalu berusaha meningkatkan kemampuan terhadap tugas yang diembannya. Seorang pemimpin haruslah bersikap amanah dan tidak berlaku curang. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan
yamutu yawma yamut wa huwa ghasyu li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Bagaimana apabila suksesi kepemimpinan tersebut terjadi di sebuah negara demokrasi? Maka salah satu jalannya adalah dengan berkompetisi. Jalan seperti itu diperbolehkan dengan syarat tidak melanggar rambu-rambu, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian besar ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa diperbolehkan berusaha untuk berkompetisi memperebutkan posisi sebagai pemimpin, memperebutkan imamah atau kepemimpinan di sebuah negara demokrasi bukan merupakan suatu yang tercela. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, karakteristik pemimpin yang baik dalam perspektif ajaran Islam adalah yang profesional, ahli, atau dalam kajian akhlak disebut dengan patonah. Carilah dan tetapkanlah kriteria pemimpin yang kita cari adalah pemimpin yang ahli, profesional, dan cerdas. Keahlian dalam diksi kepemimpinan adalah pemimpin yang ahli dalam menata tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu membawa negara kepada kestabilan dalam berbagai bidang, mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta tidak dikucilkan dalam pertemanan antar bangsa-bangsa di dunia, mampu memberi rasa aman dalam iklim perpolitikan, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, tidak kalah pentingnya bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam berkewajiban memilih pemimpin itu yang berkarakter dan memiliki rasa cinta kepada rakyatnya. Secara sunnatullah, biasanya pemimpin yang dicintai adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat pada kita agar memilih pemimpin yang mencintai rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiaru a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menimbang-nimbang akal sehat sampai akhirnya memutuskan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria dan pandangan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'a ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amri ba'da fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa ardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa arda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Marilah kita senantiasa meningkatkan amal kebajikan melalui ibadah rutin setiap hari. Selain ibadah harian, melalui sholat 5 waktu, semoga amalia rutin tersebut menjadi wasilah bagi kita untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmatnya lah kita akan berada di dalam ridhonya. Ya Allah, ya Hafizul, ya Karim. Tak lama lagi kami bangsa Indonesia akan mengadakan perhelatan akbar. Bangsa dan rakyat Indonesia akan memilih pemimpinnya untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, ya Allah, karuniakan dan limpahkanlah hidayah, inayah, ma'unah, serta karomahmu kepada kami, agar kami tetap merasa aman, kondusif dalam menentukan pilihan kami. Kami tidak merasa diintimidasi, apalagi dipaksa dan terpaksa. Karuniakanlah kepada kami figur pemimpin yang sesuai dengan arahan-arahan dari Nabi-Mu. Jauhkanlah bangsa dan rakyat kami dari perselisihan, perpecahan yang dapat memicu konflik di antara sesama kami. Jauhkan dan hindarkan kami dari mara bahaya. Jadikanlah bangsa kami bangsa yang aman sentosa, sebagaimana Engkau lukiskan dalam kalimat suci-Mu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma ahsin akibatina fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.